Shalom semuanya, tiba saatnya kita akan kembali beribadah. Marilah kita siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sekali lagi akan menaikkan pujian kepada-Mu Tuhan. Dalam pujian yang kami naikkan bisa berbau harum di hadapan-Mu. Dan berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Marilah kita angkat pujian Bapa.
Shalom, saya ucapkan buat anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali. Agenda kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Pak Kornel berharap hari ini kalian dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sehat, sama seperti Pak Guru di tempat ini juga dalam keadaan yang baik. Oke, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Pak Guru hari ini mau belajar bersama-sama kalian merenungkan firman Tuhan. Mari yang kita akan dengarkan bersama-sama. Pak Kornel akan membawakan dalam kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kitab Markus pasal 35 Markus 4 ya, pasal 4 ayat 35 sampai dengan 51. Mari kita baca bersama-sama. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu
di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Luar biasa kita mendengar firman Tuhan ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan pada hari ini. Luar biasa, di situ ada badai, angin tofan. Lalu timbul suatu pertanyaan, apa yang membuat badai terjadi di Laut Galilea? Padahal di situ ada Tuhan Yesus. Apa yang membuat badai? Oke, secara umum kalau kita menurut ilmu pengetahuan, badai itu bisa terjadi karena selama kita hidup di dunia secara alamiah, angin taufan bisa saja terjadi karena mungkin perbedaan suhu dan tekanan udara, cuaca dan sebagainya bisa menyebabkan badai. Di situ ada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan secara rohani, meskipun kita hidup di dalam Tuhan Yesus, bukan berarti badai itu tidak ada dalam kehidupan kita. Nah, terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan di situ kita dihadapkan suatu kehidupan yang sulit bagi kita. Masalah-masalah yang sulit dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menghadapi setiap permasalahan itu. Selama kita hidup di dunia, badai atau bencana atau masalah bisa saja terjadi. Hari-hari ini karena kita secara letak geografis kita berada di daerah tropis, kalian telah melihat sendiri hari-hari ini. Badai-badai atau bencana alam bisa saja terjadi di negara kita. Apakah di negara kita tidak ada Tuhan? Apakah di negara kita tidak ada anak-anak Tuhan? Sehingga badai itu terjadi. Nah, ternyata dalam kisah ini meskipun di situ ada Tuhan, ternyata Tuhan izinkan ada badai taufan. Nah, di sini bagaimana kita dalam menghadapi setiap badai itu? Nah, sama yang dilakukan oleh rasul-rasul. Karena takut, apa yang dilakukan para rasul itu? Ketika kita takut dalam menghadapi badai, mungkin kita tidak sama ya, atau ya tidak beda jauh lah dengan apa yang dikatakan oleh rasul yang kita lakukan ketika kita menghadapi badai itu. Karena saking takutnya, apa yang dilakukan oleh para rasul? Coba kita lihat, kita baca kembali. Setelah mengamuknya taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Wih, dahsyatnya. Kira-kira begitu ya. Nah,
pada waktu itu Yesus sedang tidur. Lalu apa yang dikatakan oleh murid-murid? Membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini seolah-olah yang dilakukan oleh para murid itu Tuhan kita, guru kita tidak bisa atau tidak mampu berbuat apa-apa atau tidak mempedulikan kita. Itu pendapat kita, ya kan? Sehingga kita mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ngotot mungkin ya ngomongnya, "Kamu ini bagaimana?" Mungkin begitu ya. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita meminta berseru kepada Tuhan, ayat yang ke-39, ia siapa? Tuhan Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu apa yang terjadi? Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Sehingga setelah kita membaca satu perikop ini, kita bertanya, mengapa kita merasa senang setelah mendengarkan firman Tuhan ini? Ternyata kita memiliki suatu Allah yang dahsyat. Apakah kita sampai sekarang belum percaya bahwa Tuhan adalah Allah kita yang berkuasa atas alam, atas kehidupan kita? Taufan badai yang dahsyat itu reda. Dengan demikian bahwa secara rohani tidak ada masalah apapun yang tidak mampu diselesaikan oleh Tuhan Allah kita. Sehingga senang. Inilah motivasi kita untuk bisa merenungkan perikop firman Tuhan ini. Luar biasa. Oleh karena itu, saya mengajak kepada anak-anak mungkin di antara kalian hari-hari ini merasa kesulitan. Ada masalah-masalah dalam hidup kalian, dalam keluarga mungkin. Percayalah, sama air angin ribut atau badai taufan diredakan. Dengan demikian sama masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, Tuhan Yesus mampu menyelesaikan. Oke? Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dalam keadaan itu, Pak Kornel memahami dalam keadaan yang sulit, yang membahayakan. Akhirnya kita berpikir ke sana kemari. Akhirnya kita tidak percaya. Tetapi dalam sesuatu pengalaman para rasul dan Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan mereka, karena mereka bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita yang berkuasa atas kehidupan kita, termasuk alam. Bencana apapun Tuhan izinkan, tapi kita percaya, kalau kita berseru kepada Tuhan setiap masalah itu, Tuhan Allah kita adalah peduli. Tidak seperti yang dikatakan para rasul yang ayat 38. Tidak pedulikah kalau kita binasa? Nah, dari pengalaman ini, mari anak-anakku sekalian bisa berserah penuh kepada Tuhan dan percaya. Tuhan mengajak kita supaya kita percaya. Jangan takut dengan apapun yang kita hadapi. Oke? Mereka menjadi sangat takut, yang terakhir, dan berkata seorang kepada yang lain. Setelah apa yang mereka menyaksikan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Karena dia adalah Tuhan." Oke? Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita bisa menjawab, apa yang membuat badai terjadi di Laut Galilea? Secara rohani, badai Tuhan izinkan, masalah-masalah bisa Tuhan izinkan.
Kalau secara ilmu pengetahuan, badai itu bisa saja terjadi karena perbedaan cuaca, karena cuaca yang terjadi, ya, karena iklim yang terjadi. Tapi secara rohani, masalah itu Tuhan izinkan supaya kita menjadi kuat, supaya kita menjadi semakin percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus mampu menyelesaikan setiap masalah yang ada. Karena takut apa yang dilakukan para rasul. Ini pengalaman. Kalau terjadi suatu masalah, jangan takut. Mengapa kita merasa senang? Ada motivasi rohani dalam perikop yang kita baca hari ini. Setiap masalah Tuhan sediakan. Setiap masalah Tuhan selesaikan, maksud saya. Oleh karena itu mari saya mengajak untuk anak-anakku supaya menjadi anak-anak yang semakin percaya menghadapi apapun, termasuk hari-hari ini, hari-hari yang sulit, apa yang kalian hadapi dalam kegiatan proses belajar. Sama, Pak Guru juga mengalami kesulitan dalam menghadapi proses mengajar dalam kegiatan pembelajaran. Tetapi biarlah kiranya Tuhan izinkan masa pandemi ini, tetapi kita hari ini juga kita akan berseru kepada Tuhan. Tuhan, ya, kami percaya bahwa Tuhan akan mampu, ya, mengembalikan seperti sedia kala. Dan apa artinya? Masa pandemi ini akan berlalu. Oke? Ayat pertama dikatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah. Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Bertolak itu artinya berangkat, ya. Marilah kita berangkat ke seberang. Sebenarnya di sini di ayat yang 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Ada sesuatu hal yang sebenarnya di dalam ayat yang ke-36 ini, mereka sebenarnya diajak untuk bertolak, oke, kita berangkat. Dan di dalamnya juga membawa Tuhan. Nah, sama seperti kita, anak-anak Tuhan, menempatkan Tuhan dalam diri kita, sudah menghadirkan Tuhan di dalam hati kita. Tetapi di dalam kehidupan kita juga terkadang ada masalah. Oleh karena itu dalam pelajaran hari ini, bukan berarti kalau kita sudah mengikut Kristus, sudah kita percaya kepada Tuhan, tidak ada badai. Tetap ada badai dalam hidup kita, tetapi seberapa besar iman kita dalam menghadapi badai. Ke depan kita tidak tahu. Hari ini, minggu depan, bulan ke depan kita tidak tahu apa yang kita alami. Tetapi kita dalam satu hal, kita tetap percaya saja kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap badai yang ada di dalam kehidupan kita. Badai itu menggambarkan suatu permasalahan, suatu masalah. Nah, masalah dalam hidup kita saya tidak tahu masalah yang dihadapi oleh anak-anakku. Tapi percayalah satu hal, Tuhan Yesus akan menyertai kita. Demikian firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada kesempatan hari ini. Dan mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami berterima kasih mendengarkan sebagian firman Tuhan yang menjadikan motivasi rohani bagi kami, mengingatkan bagi kami supaya dalam kehidupan apapun, masalah dalam kehidupan apapun, supaya kami dapat datang dan percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, meteraikan dalam kehidupan kami sebagai landasan dalam kami mengarungi kehidupan. Kami tahu bahwa di dunia ini adalah hari-hari ini jahat, tetapi yang kami tahu pasti bahwa Allah kami adalah Allah yang peduli terhadap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari-hari ini masih dalam masa pandemi,
tetapi kami percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi akan berlalu. Sehingga ya Tuhan, di dalam kegiatan belajar kami mengalami suatu perubahan. Dari daring kami akan bertatap muka kembali. Kami tidak tahu sampai kapan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami sehingga pandemi ini akan berlalu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati Bapak Ibu guru yang ada, supaya anak-anak-Mu juga dapat terberkati dari firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama saat hari ini. Inilah yang menjadi doa kami bawa di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anakku, demikianlah renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.